Reina dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan dari dokter akibat kakinya yang terluka cukup parah. Bima dan seluruh keluarga Haiyan turut datang ke rumah sakit karena khawatir akan keadaan Reina usai menyelamatkan Bima. Bima terlihat paling khawatir di antara yang lainnya termasuk Alara. "Aku takut terjadi sesuatu yang fatal dengan Reina," gumam Bima yang masih didengar oleh Alderio karena pria itu berdiri tepat di sebelah adiknya. "Kita doakan saja dia tidak apa-apa, kau jangan merasa bersalah gini," sahut Alderio mencoba menenangkan. Bima tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Jika boleh jujur, Bima trauma dengan rumah sakit. Ia teringat masa di mana dirinya harus kehilangan istrinya dulu. Ia berasumsi bahwa jika masuk ke rumah sakit karena kecelakaan, maka akan berakhir tiada. Alara duduk sambil mengusap perutnya. Air matanya sudah membasahi wajahnya yang cantik. Ia takut terjadi sesuatu pada sahabatnya yang sudah rela mengorbankan diri untuk adik iparnya. Mama Mira juga turut sedih. Ia tidak mengenal Reina, namun ia tahu bahwa gadis yang sudah menyelamatkan Bima adalah sahabat menantunya. Mama nggak tahu harus bilang apa sama gadis itu, "Pa." Jika saja dia tidak menyelamatkan Bima, maka kepala Bima bisa langsung tertusuk lampu tadi. Lirih Mama Mira. "Iya, Ma. Karena itulah kita harus mendoakan supaya gadis itu bisa baik-baik saja," sahut Papa Aden seraya mengusap bahu sang istri. Tidak lama kemudian dokter keluar dari ruang periksa Reina. Bima dan yang lainnya langsung mendekat untuk menanyakan keadaan gadis itu. "Bagaimana keadaan Reina, Dok?" tanya Bima. "Keadaan Nona Reina baik-baik saja, tetapi kakinya mengalami cedera cukup parah dan tidak akan bisa berjalan kurang lebih 2 minggu," jawab dokter menjelaskan. Alara sedikit lega, meskipun sahabatnya mengalami cedera kaki. Setidaknya hal yang ia takutkan tidak terjadi. Lampu tadi tidak mengenai kepala gadis itu. "Dokter, bisa kami menemuinya?" tanya Mama Mira. "Silahkan, Nyonya," jawab dokter mempersilahkan. Semuanya pun segera masuk ke dalam ruangan di mana Reina berada. Di sana, tepat di atas berangkar terlihat seorang wanita sedang berbaring dengan perban yang melilit kakinya. "Ara," panggil Reina pelan. Alara segera mendekat, ia memeluk sahabatnya bagai tidak bertemu selama bertahun-tahun. "Lo nggak apa-apa?" tanya Alara. "Beres, cuma sobek dikit," jawab Reina diakhiri tawa. Alara mengepalkan tangannya. Ia memberi gerakan untuk memukul sahabatnya, namun tidak benar-benar melakukannya. Ia hanya geregetan dengan Reina. "Bisa-bisanya lo masih ketawa, lo nggak bisa jalan selama 2 minggu," tegur Alara mengingatkan. "Iya tahu, dan gue mohon jangan kasih tahu mama gue ya. Nanti sampai kaki gue pulih, gue bakal nginep di rumah." Reina menggantung ucapannya. Ia tidak tahu harus menginap di mana. "Di rumah kami saja, Nak," sahut Mama Mira. Reina menatap mertua sahabatnya dengan hangat. Ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. "Nggak usah, Nyonya. Saya bisa menginap di rumah teman saya," tolak Reina tidak enak hati. "Lo nggak punya teman selain gue, jadi nggak usah ngarang," ketus Alara memicingkan matanya. Reina menghela nafas. Alara segala pakai membongkar rahasianya yang tidak punya teman. "Lo pilih, mau di rumah gue atau rumah Mama Mira?" tanya Alara. "Rumah kami saja." Bukan Mama Mira yang menyahut, melainkan Bima. "Kamu menyelamatkan saya, karena itu saya harus bertanggung jawab. Dan dengan tinggal di rumah kami, saya jadi lebih mudah membantu kamu," lanjut Bima menjelaskan. Alderio mengangguk setuju. "Yang Bima katakan benar, Reina. Kamu tinggal saja di rumah orang tua saya, agar Bima bisa membantu segala kebutuhan kamu," timpal Alderio. Reina terdiam. Ia menimang-nimang ucapan keluarga Haiyan yang memaksanya untuk tinggal. Andai saja kakinya tidak cedera, ia pasti memilih untuk pulang ke rumah saja. Tetapi mamanya itu bawel dan pasti akan banyak bertanya dan menginterogasi tentang kondisinya yang begini. Reina menghela nafas. Ia tidak punya pilihan lain lagi. Kepalanya mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah," ucap Reina yang entah mengapa membuat Bima senang. "Tapi sebelum itu, Alara, tolong hubungi mama gue ya, dan bilang gue nginep di rumah lo buat jagain karena suami lo dinas," pinta Reina cengengesan. "Iya, jangan khawatir,
Aman sama gue, balas Alara manggut-manggut. Reina terkikik, meskipun tawanya itu berhasil membuat rasa nyeri tersendiri bagi lukanya. Bima yang memperhatikan Reina tanpa sadar ikut tersenyum. Bim, urus administrasinya dulu, tutur Papa Aden mengingatkan. Bima mengangguk paham, ia akan pergi ke dokter sebelum pergi mengurus administrasi. Ia harus tahu apakah Reina harus dirawat inap atau tidak. Reina, kamu butuh sesuatu? Tanya Bima lembut. Tidak, Pak. Tapi saya haus, mau makan, jawab Reina bergurau. Semua yang ada di sana terkekeh mendengar ucapan Reina. Gadis itu sengaja melakukan candaan agar ruangan itu tidak terlalu tegang. Terlebih lagi Bima yang tampak merasa bersalah akan kondisinya, padahal ia baik-baik saja. Reina diperbolehkan untuk langsung pulang, tetapi karena hari sudah malam membuat keluarga Haiyan memutuskan untuk membiarkan Reina menginap di rumah sakit dan akan pulang besok. Bima meminta kedua orang tuanya untuk pulang dan istirahat, begitu pula dengan Alderio dan Alara. Meskipun begitu Alara tetap memaksa untuk di sana. Ra, mengertilah. Lo kan lagi hamil, udah gede juga. Lo harus banyak-banyak istirahat, lagian kan udah ada Pak Bima yang jagain gue, ucap Reina mencoba menjelaskan. Yang Reina katakan benar, sayang. Kamu lagi hamil besar dan butuh banyak istirahat, lagi pula sudah ada Bima bukan? Timpal Alderio lembut. Ia berusaha membuat istrinya untuk mengerti tentang keadaannya sendiri. Alara menghela nafas, ia mencerna kata-kata suami dan sahabatnya. Setelah beberapa saat akhirnya Alara mengangguk paham. Ya udah deh, gue balik, tapi besok gue kesini lagi, ya? Ujar Alara memaksa. Iya, besok kesini lagi dan antar gue ke rumah Tante Mira, sahut Reina manggut-mangut. Alara tersenyum, ia memeluk sahabatnya itu dengan erat. Gue balik dulu, jaga diri lo baik-baik, tutur Alara lembut. Reina menjawabnya dengan anggukan kepala, ia menggenggam tangan Alara sebentar lalu melepaskannya. Kak Bima, titip Reina, ya? Ucap Alara kepada adik iparnya. Iya, kakak ipar. Kau jangan khawatir, Reina akan aman bersamaku, sahut Bima terkekeh. Ya sudah, kami pergi dulu, ya. Selamat malam, ucap Alderio berpamitan. Alderio merangkul pinggang Alara, ia mengajaknya untuk keluar dari ruang inap Reina lalu segera pergi dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Sementara itu di kamar inap Reina, wanita itu berbaring dengan perasaan yang gugup, bahkan suasana kamar yang sunyi terasa begitu canggung. Bima berdehem, ia melepaskan jas miliknya lalu meletakkannya di sofa. Nona Reina, Anda tidurlah. Saya juga akan tidur, ucap Bima membuka pembicaraan. Apa Anda bisa? Tanya Reina tiba-tiba. Maksudnya? Tanya Bima bingung. Reina menggigit bibirnya, ia ragu apakah Bima bisa tidur di sofa atau tidak. Pasalnya ia yakin selama ini pria itu selalu tidur dengan kasur yang empuk dan nyaman. Apakah Anda bisa tidur di sofa? Tanya Reina ragu-ragu. Bima tertawa pelan, jadi gadis di hadapannya ini memikirkannya. Jika boleh jujur, tentu saja ia tidak bisa, bahkan tubuhnya bisa sakit besok pagi. Namun ia tidak punya pilihan lain, ia juga tidak akan mungkin meninggalkan Reina seorang diri, apalagi gadis itu sampai masuk ke rumah sakit karena dirinya. Saya bisa, kau jangan khawatir. Sekarang tidurlah, besok kita akan pulang, tutur Bima lembut. Bima melepas sepatu yang ia gunakan. Sebelum tidur, ia memutuskan untuk mencuci wajahnya terlebih dahulu. Bima kembali, dan Reina belum juga tidur. Bima mendekati bangsal, ia menepuk pelan bahu Reina, membuat gadis itu tersadar. Kenapa belum tidur? Kau mau ke kamar mandi? Tanya Bima. Reina mengangguk, sebenarnya ia sangat ingin ke kamar mandi sejak tadi, namun ia menahannya karena malu. Bima tersenyum, ia lalu menggendong Reina tanpa ragu sama sekali. Pak, pekik Reina terkejut. Reina refleks mengalungkan tangannya di leher Bima, ia bahkan bisa merasakan detak jantung pria itu karena tubuh mereka yang benar-benar menempel. Saat sampai di kamar mandi, Bima menurunkan gadis itu di atas kloset dengan hati-hati. Panggil saya jika sudah selesai, ya? Ucap Bima memberi pesan lalu keluar dari kamar mandi dan tidak lupa menutup pintunya. Reina pun buang air kecil, ia harus bersusah payah untuk berdiri agar membuka celananya.
Beberapa kali Reina meringis karena perih di kakinya yang terluka. Setelah beberapa saat, Reina beres buang air kecil dan merapikan kembali penampilannya. Namun ia belum juga memanggil Bima, ia takut bahkan tidak enak hati untuk memanggil pria itu. Coba aja gue bisa jalan, gak akan gue manggil Pak Bima, gue malu. Cicit Reina seorang diri. Reina menghela nafas, ia harus memanggil Bima, atau jika tidak maka ia harus bermalam di dalam kamar mandi. Pak Bima, panggil Reina terbata. Tidak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka, Bima melempar senyum lalu menggendong Reina kembali dan mengajaknya untuk berbaring kembali di brangkar. Sekarang tidurlah, atau jika tidak matamu bisa menghitam, ucap Bima diakhiri tawa. Reina terdiam, ia memperhatikan tiap kerutan di wajah Bima saat pria itu sedang tertawa. Tatapan Reina masih terkunci pada Bima yang mulai berbaring di sofa. Maafkan saya, Pak. Gumam Reina menundukkan kepalanya. Ini semua karena kelalaiannya dan timnya sampai membuat lampu pesta jatuh dan hampir mengenai Bima. Ia tidak tahu jika ia terlambat, maka keluarga Haiyan pasti akan menuntutnya. Reina menghela nafas, ia akhirnya berbaring dan mulai memejamkan matanya, menyusul Bima yang mungkin sudah pulas. Reina sudah diperbolehkan untuk pulang hari ini, dan sesuai rencana ia akan pulang ke rumah keluarga Haiyan sampai kondisinya sudah benar-benar pulih. Administrasi dibantu urus oleh Alara dan Alderio, sementara Bima membantu membereskan barang-barang gadis itu. Sudah, sekarang kita bisa pulang, tapi tunggu Kak Alara kesini. Ucap Bima membanting pelan tas berisi barang Reina. Barang itu tidak terlalu banyak, hanya satu setel pakaian Reina yang kemarin, sementara baju yang dipakai gadis itu sekarang adalah baju pemberian Alara. Pak, saya sangat merepotkan, ya? Tanya Reina pelan. Bima menatap gadis di hadapannya dengan lembut, bibirnya menyunggingkan senyum manis mendengar ucapan Reina. Tidak, justru saya yang merepotkan kamu, bahkan sampai membuat kondisi kamu begini. Jawab Bima lembut. Bima menarik kursi yang ada di sana lalu duduk, berhadapan dengan Reina secara langsung, dan entah sadar atau tidak, Bima menggenggam tangan gadis itu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu merepotkan saya dan keluarga saya, karena sejujurnya sayalah yang sudah membuat kamu repot, dan jika bukan karena kamu, mungkin saja sudah tiada semalam. Jelas Bima. Mata Bima menatap dalam manik mempesona milik Reina, ia bahkan mengusap punggung tangan gadis itu dengan lembut. Reina sama terpakunya dengan Bima, ia terpana akan ketampanan yang dimiliki oleh Bima dan juga tutur kata lembut yang membuatnya merasa sangat dihormati. Keduanya tersadar saat mendengar pintu yang terbuka. Bima melepaskan genggaman tangannya, lalu bangkit dari duduknya. Alara dan Alderio masuk, mereka sama-sama mengerutkan kening saat melihat keanehan di antara dua orang itu. Alara dan Alderio saling melirik, mereka mengangkat bahu masing-masing, tanda bahwa mereka tidak tahu alasannya. Administrasi sudah kami urus, sekarang kita bisa membawa Reina pulang. Ucap Alderio menjelaskan. Ah iya baiklah, ayo kita pulang. Sahut Bima dengan cepat. Alara memegang tas barang Reina. Ia lalu menatap adik iparnya lalu menepuk jidatnya sendiri. Kak Bima, aku lupa meminta suster membawa kursi rodanya, jadi bisakah kau menggendong Reina? Tanya Alara pelan. Iya, Bim. Tolong Reina digendong, ia tidak bisa berjalan. Sahut Alderio. Bima menelan gumpalan salivanya, ia melirik ke arah Reina yang juga sedang meliriknya dengan takut-takut. Bima menghela nafas, ia menganggukkan kepalanya dan setuju jika harus menggendong gadis yang sudah menolongnya itu. Bima melangkah mendekati Reina, ia tersenyum simpul lalu menggendong gadis itu ala bridal style. Reina mengalungkan tangannya di leher Bima karena takut terjatuh, ia bahkan tanpa sadar menyembunyikan wajahnya di dada bidang Bima. Ayo. Ajak Bima keluar duluan dari ruang rawat Reina. Alara dan Alderio segera menyusul, mereka berjalan di belakang pasangan itu dan membiarkan Bima berada di depan. Selama perjalanan, tidak henti decak kagum dan pujian untuk Bima yang dinilai begitu mencintai istrinya. Memang benar, semua orang mengira bahwa Reina adalah istri dari pria yang menggendongnya dengan begitu mesra. Pepa, semua orang membicarakan kita. Bisik Reina malu. Biarkan saja, jangan dengarkan. Sahut Bima tanpa menatap gadis itu.
Reina akhirnya bungkam, ia meremat ke baju Bima dan semakin menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria itu. Bima membiarkannya, ia sangat yakin bahwa gadis itu malu mendengar ucapan para perawat dan orang yang ada di sana. Saat sampai di lobi rumah sakit, sopir sudah menunggu kedatangan mereka. Bima memasukkan Reina dan mendudukkannya dengan hati-hati, lalu disusul olehnya. "Kalian hati-hati, iya. Aku akan datang ke rumah Mama nanti malam," ucap Alara pada Bima dan juga Reina. Alara memasukkan tas barang Reina ke dalam mobil agar tidak lupa. "Kalian jadi ke kantor?" tanya Bima. "Iya, aku ada pertemuan sebentar, makanya mengajak Alara ke sana," jawab Alderio menganggukkan kepalanya. Bima ikut mengangguk, ia kemudian meminta sopir untuk jalan, meninggalkan rumah sakit untuk kembali pulang. Alderio dan Alara juga segera mengambil mobil mereka. Keduanya harus ke kantor karena ada pekerjaan. Sejujurnya Alara bisa langsung pulang, namun Alderio memintanya untuk menemaninya bekerja. "Ayo, sayang," ajak Alderio seraya memegang pinggang istrinya. Sementara itu di mobil yang ditumpangi oleh Bima dan Reina. Suasana mobil tampak hening dan canggung, tidak ada pembicaraan dari keduanya. "Pak, kita langsung pulang?" tanya sang sopir. Bima melirik Reina, ia menarik nafas lalu membuangnya perlahan. "Kau butuh sesuatu sebelum sampai ke rumah?" tanya Bima pelan. Reina menoleh, ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, Pak. Kita langsung pulang saja," jawab Reina. Akhirnya mereka pun langsung pulang dan tidak mampir kemanapun. Reina yang sudah sangat mengantuk bahkan sampai tertidur di mobil. "Rei," panggilan Bima terhenti saat melihat gadis di sebelahnya itu tertidur. Bima menatap lekat wajah gadis itu, ia mengusap rambutnya pelan tanpa maksud apapun. "Maafkan saya, karena saya kamu sampai seperti ini," ucap Bima, hatinya sangat merasa bersalah pada gadis itu. Tampak seorang pria memasuki sebuah kamar sambil menggendong seorang gadis yang tertidur pulas. Tubuh gadis itu perlahan direbahkan di atas ranjang empuk yang ada di sana, dan tidak lupa menyelimutinya sampai batas perut. Bima menghela nafas, ia melipat tangan di dadanya lalu tersenyum simpul. Bagaimana tidak, Reina tertidur sangat pulas, bahkan saat dirinya mencoba membangunkan gadis itu, Reina tidak kunjung buka mata. "Gadis suka tidur," gumam Bima terkekeh seraya geleng-geleng kepala. Bima segera pergi keluar dari kamar tamu, tempat Reina akan tinggal sampai benar-benar sembuh dan bisa kembali berjalan. Saat di luar kamar, Bima berpapasan dengan sang mama yang membawa segelas jus untuknya. "Mama tahu kamu lelah, kemarin juga pasti tidur gak nyaman kan di rumah sakit?" tanya Mama Mira. Jus di tangannya ia berikan kepada putranya, mungkin bisa membuat rasa lelah bisa sedikit berkurang. Bima menenggaknya hingga tandas, ia lalu memberikan kembali gelas kosongnya kepada sang mama. "Enggak kok, Ma. Aku baik-baik saja," jawab Bima setelahnya. Mama Mira menghela nafas, entah mengapa kedua putranya itu selalu saja begitu. Saat ditanya, mereka akan sama-sama menjawab, "Baik," padahal jelas-jelas mereka lelah. "Persis banget sama kakak kamu, selalu aja mengelak, bilang gak lelah, nanti ujungnya tumbang juga," desis Mama Mira geleng-geleng kepala. Bima terkekeh, ia mencium pipi sang mama kemudian pergi ke kamarnya untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Sementara itu di tempat lain, Alderio dan Alara sedang makan bersama setelah selesai melakukan meeting di kantor Alderio. Sesuai permintaan bumil cantik ini, mereka makan siang dengan steak dan jus lemon, namun Alara lebih memilih minum air putih dingin saja. "Mas, aku mau punya kamu," celetuk Alara menunjuk piring makanan milik suaminya. Alderio mengerutkan keningnya, namun beberapa saat kemudian ia mengangguk dan paham dengan permintaan istri tercintanya. Alderio tidak memberikan piring makanannya, ia menusuk daging yang sudah dipotong lalu menyuapinya kepada sang istri. Alara kegirangan, ia dengan semangat membuka mulutnya dan melahap daging suapan Alderio. "Enakan punya kamu," ucap Alara dengan suara kurang jelas akibat mulutnya yang penuh makanan. "Itulah, padahal pesanan kita sama, tapi anak aku ini maunya makan sama papanya," sahut Alderio seraya mengusap perut Alara yang besar. Alara tersenyum manis, ia ikut mengusap perutnya sendiri yang sudah besar, sudah memasuki bulan kelahiran yang diperkirakan oleh dokter.
Abis dari sini langsung pulang atau ke rumah mama? Tanya Alderio seraya memotong daging. Ke rumah mama aku, Mas. Katanya mama punya sesuatu, nanti dari rumah mama, kita ke rumah mama Mira. Jawab Alara menjelaskan. Jadi hari ini kita full? Iya. Kita keliling ke rumah keluarga, berasa lagi Idul Fitri. Timpal Alderio bergurau. Alara terkekeh, ia manggut-manggut menanggapi ucapan suaminya. Memang benar, sejak pagi mereka sudah pergi untuk menjemput Reina di rumah sakit, lalu ke kantor, dan sekarang ke rumah Mama Dania, serta terakhir ke rumah Mama Mira. Nggak apa-apa, kan Dede jarang diajak jalan-jalan, soalnya papa sibuk. Ujar Alara menatap suaminya. Alderio menunduk, ia mencium perut istrinya dengan lembut. Maafin papa, ya, papa janji akan ajak jalan-jalan kalau urusan papa selesai. Bisik Alderio pelan. Alara mengusap kepala suaminya, ia paham dengan pekerjaan suaminya, justru ia merasa bangga dengan kerja keras dan kegigihan Alderio dalam mencari nafkah untuknya dan anak mereka. Aku bangga sama kamu, Mas. Celetuk Alara tiba-tiba. Alderio mendongak, ia membenarkan posisinya dan kembali duduk dengan tegak. Kenapa? Tanya Alderio heran. Kamu pria pekerja keras, demi bisa nafkahi aku dan anak kita, kamu rela bekerja siang dan malam, di kantor dan kampus. Jawab Alara pelan. Alara mengusap wajah suaminya pelan. Kamu pasti capek kan, Mas? Tanya Alara. Alderio memegang tangan istrinya, ia cium dengan lembut punggung tangan Alara lalu ia genggam dengan erat. Namanya kerja pasti capek, sayang. Jawab Alderio tersenyum lebar. Tapi aku nggak mau anak dan istriku kesusahan, aku akan bekerja keras demi kalian, lanjut Alderio sungguh-sungguh. Alara tersenyum senang, andai saja mereka sedang tidak di tempat umum, maka ia akan menciumi seluruh wajah suaminya yang tampan ini. Alderio, pria yang dulu sangat dibencinya kini malah menjadi pria yang paling spesial di hatinya, pria yang paling ia cintai dan paling ia hormati. Alara beruntung bisa mengenal dan menjadi pasangan Alderio, meskipun dulu pertemuan mereka bukan pertemuan yang baik. Namun semoga saja perpisahan mereka akan menjadi perpisahan baik nantinya.